فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Sekarang kita akan masuki pembagian yang berikutnya, yaitu mengenai hadis yang maklub terbalik. Jadi terkadang ada hadis yang terbalik, tertukar sanadnya itu ada. Maksudnya hadis A itu memiliki sanad, paham ya? Tapi sanad untuk hadis A itu malah justru dipakai untuk matan hadis B. Maksudnya, jadi ada matan A sama matan B. Sanad untuk matan A itu malah tertukar. Sanad yang untuk matan A malah tertukar untuk matan B itu. Sehingga enggak cocok kan? Nah, itu namanya maklub. Terkadang juga maklub terjadi pada perawinya, tertukar. Haddatsana Muhammad an Zaid, terbalik. Haddatsana Zaid an Muhammad. Namanya apa namanya? Maklub. Terkadang lafaz hadisnya yang tertukar terbalik gitu. Sebagaimana yang kita lewati contohnya apa? Hadis mengenai 7 orang yang dijamin mendapatkan naungan pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Lafaz yang terbalik. Rajulun anfaqa nafaqatan hatta la ta'khfaha hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiq shimaluh. Terbalik itu? Terbalik. Seorang laki-laki yang dia menginfakkan hartanya kemudian dalam keadaan menyembunyikan. Enggak dinampak-nampakkan di hadapan manusia itu ya, secara rahasia gitu. Hingga apa? Hingga tangan kanannya itu enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kirinya. Terbalik kan itu? Maklub. Yang mahfuz, yang terjaga, yang benar adalah yang apa? Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Nah, itu berarti perlu diperhatikan. Nah, qala al-mu'allif rahmatullah alaih al-Imam Al-Baiquni, nah barakallahu fikum hafizakumullah. Ada yang mengatakan namanya Toha. Namanya Toha gitu. Itu kalau cetakan yang baru yang cetakan Muassasah Ibnu Utsaimin itu sebelum mukadimah itu ada biografi beliau, tapi cetakan Mesir ini enggak ada. Nah, jadi nanti kalau suatu ketika diulang lagi pelajarannya ya insyaallah lebih lengkap lah kitab yang cetakan Saudi itu. Bagus. Awalnya itu kasih biografi mengenai siapa Al-Imam Al-Baiquni. Ada yang katakan Toha, ada yang katakan ini masyhur Toha tadi itu. Nah, barakallahu fikum qala al-Imam Al-Baiquni rahimatullah alaih ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin limatni qismu qaluhu ibdalu rawin ma bi rawin fama huna nakiratun wasifah. Ma di sini bentuknya nakirah. Ma di sini maknanya nakirah wasifah dan sekaligus mensifati. Kita lihat apa maksudnya. Wa makna nakirah wasifah, makna nakirah tapi dia mensifati ai annaka tuqaddir ma bi ai. Bahwasanya engkau itu menakdirkan ma itu dengan ai, seakan-akan ibdalu rawin ayu rawin. Paham ya? Wa takdir ibdalu rawin ayu rawin. Nah, ya. Engkau menukar seorang perawi dengan perawi yang mana saja. Tertukar terbalik itu loh. Wa ma ta'ti wa ma dan ma ini ta'ti nakiratan wasifah. Terkadang datang bentuknya nakirah dan mensifati. Wa ta'ti nakiratan mausufatan. Terkadang datang pula nakirah tapi disifati. Apa itu ya? Kalau yang pertama nakirah tapi mensifati. Mensifati, dalam arti mensifati rawin itu loh. Ibdalur rawin ma itu berarti dia tuh nakirah mensifati rawin yang pertama itu. Nah, terkadang datang ma itu nakirah tapi malah disifati. Kama biqauli ta'ala, "Innallaha ni'ma ya'idzukum bih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah zat yang sebaik-baik memberikan nasihat untuk kalian. Paham itu ya? Paham belum? Nah, ma di situ nakirah yang sifatnya apa? Sifatnya dia adalah nakirah tapi dia disifati di situ. Disifati dengan ya'idu. Paham ya? Nah. Wa mithalu nakirah al-wasifah qaulul mu'allif ibdalu rawin ma. Dan contoh nakirah tapi dia mensifati adalah ucapan mu'allif ibdalu rawin ma itu. Nah, tertukarnya seorang perawi ayu rawin. Nah, dengan perawi yang mana saja.
tertukar itu. Nah, mafhumnya? Wal maqlubu yang qasim al-qismain. Sekarang yang namanya maqlub terbalik itu terbagi menjadi dua. Al-qismul awal pembagian pertama, wa huwa ma dzakara al-mu'allif bi qawlihi ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa huwa ma yusamma bi qalbil isnad. Yang pertama adalah qalbil isnad. Paham ya? Sanadnya terbalik. Sanadnya apa? Terbalik. Apa itu sanad? Silsilatul rijal al-musilatu ilal matan. Dan kita lewati kan? Sanad itu adalah 6 rangkaian para rijalul hadis, para rangkaian para perawi hadis yang bisa menghantar kepada matan hadis. Haddatsana fulan, qala hadats fulan, qala haddatsana fulan an Rasulillah. Nah, itu namanya sanad itu namanya. Silsilatul rijal al-musilatu ilal matan. Yaitu rangkaian para perawi yang membawa hadis tersebut yang bisa menghantarkan menyampaikan kepada matan. Maksudnya ya. Naam. Kita lihat sini. Masalan sebagai contoh terbaliknya sanadnya, idza qala haddatsani Yusuf an Ya'qub. Haddatsani Yusuf an Ya'qub, terbalik. Naam. Fa yaqlibul isnad wa yaqul, maka perawi tersebut membalikkan sanad dan seraya berkata haddatsani Ya'qub an Yusuf, terbalik enggak? Pertama haddatsani Yusuf an Ya'qub, itu yang benar. Fa yaqlibul isnad, akhirnya perawi itu membalikkan sanadnya, terbalik gitu loh. Naam. Wa yaqul seraya dia berkata haddatsani Ya'qub an Yusuf, terbalik kan? Wa hadza aktsar ma yaqa'u khata'an. Seringnya seperti ini terjadi itu bukan karena sengaja tapi keliru. Ngam. Iman nisyanin aw ghairih, ima sebabnya karena lupa atau yang lainnya. Li'annahu la tujad fa'idatun fi ta'ammudi dzalik. Karena enggak ada faedahnya, menyengaja itu enggak ada faedahnya. Membalikkan nama sanadnya itu dalam arti membalikkan nama sanadnya itu enggak ada faedahnya gitu istilahnya. Sehingga seringnya terjadi itu bukan karena sengaja tapi karena lupa. Apa maksudnya ya? Kalau karena keliru. Fa idza qala qailun, apabila sekarang ada orang yang berkata, "Man ladzi a'lamana anna al-isnad maqlub?" Apa yang memberitahukan kepada kita bahwasanya sanadnya itu terbalik? Taunya dari mana itu maksudnya? Taunya dari mana kita ini mengetahui bahwasanya sanadnya terbalik? Faqad yakunu 'alal wad'is sahih. Bisa jadi padahal apa? Qad yakunu 'alal wad'is sahih, padahal bisa jadi di atas peletakan yang benar gitu loh. Cuman taunya dari mana kalau itu terbalik gitu loh. Taunya dari mana? Dan ya barakallahu fiikum, kisah mengenai seperti ini banyak sekali ya. Nanti disebutkan kisahnya mengenai Imam Bukhari ketika waktu itu diberikan imtihan, diuji dari kalangan para muhaddisin, dibolak-balik hadisnya sekitar 100 itu. 100 hadis itu dibolak-balik sanadnya. Dari sanad ini untuk matan ini untuk sanad ini dibolak-balik. Setiap satu kali hadis tanya, Imam Bukhari mengatakan aku enggak tahu sampai terakhir bilang aku enggak tahu. Akhirnya orang-orang yang ngomong itu, orang yang dengar itu mengatakan, "Wah, ini masa orang imam enggak tahu." Ternyata masih enggak tahu sanad tersebut bentuknya kayak gitu. Taunya beliau itu yang benar kayak gini sampai 100 disebutkan semuanya. Kamu salah, yang benar kamu salah, yang benar seperti ini, kamu salah, yang benar seperti ini, kamu salah, yang benar seperti ini, bayangkan. Awalnya kan setiap tanya, "Ini bagaimana menurut Anda wahai Imam?" La arif, enggak tahu. Hadis seperti ini sanadnya seperti enggak tahu. Karena sudah dibolak-balik. Imam Bukhari berarti jeli sekali itu, paham ya? Memang enggak ada kalau sanadnya A untuk B. Kan enggak cocok kan? Sanad A ya untuk A. Tapi sama mereka dibolak-balik untuk mengetes, menguji Imam Bukhari bagaimana. Itu kisah yang masyhur seperti itu. Akhirnya Imam Bukhari setiap kali pertanyaan, la arif, enggak tahu. Sampai akhir enggak tahu. Akhirnya orang-orang yang datang itu, yang menyaksikan itu, sebagian mereka, ini bagaimana imam masuk enggak tahu semuanya pertanyaan dari awal sampai akhir. Maksudnya Bukhari, aku enggak tahu kalau sanad seperti ini. Kamu keliru, yang benar sanad seperti ini. Kamu keliru, yang benar sanad ini. Jadi kekeliruannya pun disebutkan semuanya, yang benar juga disebutkan sekalian. Wah, apalagi katakan berarti kan 100 kita 5 nih bolak-balik udah bingung. Satu aja coba. Ini bukan kalian, kita semuanya. Paham ya? Dalam artian satu aja kan bolak-balik udah. Oh ya benar gitu. Imam Bukhari ini Masya Allah ya. Oleh karena itu tidak salah kalau digelari dengan Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Paham ya? Beliau kan gelarnya Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Dan beliau hafalannya bukan 5 hadis, 1000 hadis, tapi berapa? Ratusan ribu. Paham ya? Ratusan ribu hadis, paham ya? Kata beliau, ahfadu mi'ata alfin haditsin sahihin wa mi'ata halfin hadisin ghair sahih. Paham ya? Aku menghafal 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Bukan 100 ribuan ini. Allah musta'an, Masya Allah ya. Dan yang diletakkan dalam Sahih Bukhari itu belum semuanya, itu baru pilihan-pilihan yang beliau benar-benar
Peliti dan itu yang sahih itu loh. Bukan maknanya beliau enggak ada yang hadis yang lain. 100.000 yang hadis sahih itu, bayangkan. Yang tidak sahih dalam artian hadis yang dhaif dan semisalnya sekitar 200.000. Itu ma'ruf yang dinukilkan oleh para ulama dalam terjemahnya mereka ya. Dalam terjemah biografi mana Imam Bukhari, Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Kisahnya nanti kita akan baca nanti kisahnya. Barakallahu fikum menguji mengetes Imam Bukhari. Syaratnya dibolak-balik syarat-syaratnya itu. Dibolak-balik dalam rangka untuk mengetes saja. Ketika Imam Bukhari datang ke Baghdad sana, Irak. Kita lihat sini barakallahu fikum hafizakumullah. Fa naqul na'lamu annahu maqlub. Kita akan tahu bahwasanya hadis itu maklub atau sanadnya terbalik idza ja'a min tariqin akhar awsaq 'ala khilafi ma huwa alaih. Apabila datang dari jalan yang lain yang jalan tersebut lebih terpercaya menyelisih daripada hakikatnya. Paham ya? Jadi datang jalan lain yang lebih terpercaya dalam keadaan menyelisih hakikatnya. Paham ya? Idza ja'a min tariqin akhar awsaq 'ala khilafi ma huwa alaih. Ala khilamahu alaihi maksudnya ala hakikatnya. Maksudnya ya? Barulah terbalik gitu loh. Hakikatnya seperti ini kok ini terbalik. Au ja'a min nafsir rawi alladhi qalabahu, atau datang hadis dari perawi itu sendiri tapi apa? Rawi itu yang membaliknya, yang membalikkannya. Fi hali syababihi wa hifdhihi. Ketika dia misalkan mengatakan haddatsana Muhammad, itu ketika dia masih muda ngomong haddatsana Muhammad. Qala haddatsana Zaid, ketika masih muda. Ketika hafalannya masih kuat. Ketika tua dia ngomong haddatsana Zaid. Qala haddatsana Muhammad, dibalik itu. Jadi ketahuan kan? Oh, Syekh terbalik Syekh. Wa na'am. Dah tua misalkan. Paham ya? Mungkin ketika masih muda, hafalannya masih kuat, dia qala haddatsana Zaid, qala haddatsana Muhammad. Ketika dia menyampaikan di waktu tua, qala haddatsana Muhammad, qala haddatsana Zaid. Terbalik kan? Ketahuan kan? Ketahuan. Karena yang namanya semakin tua dia semakin lemah pula hafalannya itu loh. Fi hal syababihi wa hifdhihi yakunu qad dabatahu wa haddatsa bihi 'ala al-wad'i as-sahih, ya kan? Bisa jadi ketika dia masih muda dan hafalannya masih kuat, dia sudah menguatkan hafalannya dan memutuskannya, kemudian dia menyampaikan hadis sesuai dengan peletakan yang sahih. Itu ketika masih muda ya. Wa fi hali kibarihi wa nisyanihi, ketika sudah tua dan banyak lupanya, yuhaditsu bil hadis, dia menceritakan atau menyampaikan hadis dengan sebuah hadis, wa yuqallibu isnadah, atau wayak libu isnadah, dalam keadaan dia membalikkan syaratnya. Ketahuan enggak berarti? Ketahuan. Tapi hadil halah na'rifu anna al-awwal huwa as-sahih wa tsani huwa al-maqlub. Ya seperti ini barulah kita ketahui bahwasanya yang pertama itu yang benar, yang kedua itu yang terbalik. Barakallahu fikum, seperti itu. Misal contoh yang lain, idza rawa hadzal hadits bi hadzal isnad as-sahih rajulan. Apabila ada dua orang perawi yang meriwayatkan hadis dengan sanad yang sahih ini, ada seorang perawi, dua orang perawi meriwayatkan hadis yang sahih ini, ahaduhuma awsaq minal akhar, tapi salah satu dari dua rawi itu apa? Lebih terpercaya daripada yang satunya. Fayatil ladzi laysa bi awsaq min sahibihi wa yaqlibul isnad. Akhirnya yang satunya ini yang tidak terlalu terpercaya, paham ya? Dia mendatangkan hadis dalam keadaan sanadnya terbalik. Bi an yaj'al tilmid syaikhan wa syaikh tilmidan. Jadi terbalik dia menjadikan yang murid itu malah gurunya, yang guru malah jadi muridnya. Paham ya? Jadi misalkan gurunya namanya Muhammad, muridnya namanya Zaid. Qala haddatsana Zaid. Qala haddatsana barakallahu fikum Zaid. Qala haddatsana Muhammad, malah terbalik. Qala haddatsana Muhammad an Zaid. Maksudnya gurunya misalkan Muhammad ya. Kemudian muridnya itu adalah apa? Barakallahu fikum. Gurunya namanya Zaid, muridnya Muhammad. Paham ya? Dia terbalik ketika menyampaikannya, berarti bagaimana? Qala haddatsana Muhammad. Terus an Zaid. Mana terbalik qala haddatsana Zaid an Muhammad. Paham tuh maksudnya ya? Terbalik seperti itu. Fa inna nahkum biha fi hadzal hadits bi annahu maqlubun alaihi li'annahu qalbus sanad. Maka semuanya kita menghukumi bahwasanya hadis ini terbalik karena sesungguhnya apa, sanad itu enggak terbalik. Mafhum ya? Barakallahu fikum. Wa misalun akhar, contoh yang lain. Hadzal hadits haddatsa bihi hadzal rajul fi hal syababihi wa hifdhihi 'ala wajhin. Hadis ini disampaikan oleh seorang perawi dalam keadaan ketika dia masih muda dan apa? Kuat hafalannya.
ala wajhin dalam satu bentuk. Wa haddatsa bihi ba'da syaykhukhatihi wa nisyanihi. Kemudian dia menceritakan menyampaikan hadis ketika sudah tuanya dan juga sudah lupa dia ala wajhin akhar, tapi berdasarkan bentuk yang lain. Paham belum? Nah, fa inna nahkum 'ala tsani annahu maqlub. Yang kita hukum yang kedua, berarti terbalik. Dulu ketika masih muda aja hafalannya masih kuat, menyampaikannya pas, benar, pas sekarang terbalik, berarti yang kedua itu yang terbalik. Paham maksudnya ya? Wa rubbama nattali aidan 'ala hadza min tariqin akhar. Dan bisa jadi kita mengecek juga yang seperti ini. Paham ya? Mengecek seperti ini melalui jalan yang lain. Bihaitsu annana na'rif anna alladhi ja'alahu tilmidan huwa syekh. Yaitu dari sisi kita mengetahui bahwasanya yang dia jadikan muridnya itu justru malah itu syekhnya. Li'annahu taqaddama fi asrih bi ma'rifati tarikh. Dikarenakan apa bisa jadi taunya dengan apa? Taunya karena dia lebih duluan zamannya dibanding apa? Dibanding muridnya misalkan. Ditinjau dari tarikh atau sejarahnya. Misalkan muridnya namanya Muhammad, gurunya namanya Zaid. Teman Zaid ini lebih duluan, dalam artian lebih duluan daripada Muhammad. Datang perawi dia mengatakan haddatsana Zaid an Muhammad. Dibalik gitu. Itu kan keliru. Karena Muhammad itu munculnya setelah Zaid itu. Paham ya? Malah dibalik seperti itu. Jadi terkadang diketahui terbalik dengan sejarahnya tadi. Duluan mana yang lahir. Ternyata yang muridnya itu malah menjadi guru, gurunya menjadi murid. Padahal gurunya lebih duluan lahirnya. Terbalik seperti itu ketahuan. Barakallahu fiikum hafizakumullah. Wal maqlubu min qismiz dhaif. Dan hadis yang terbalik itu termasuk bagian daripada hadis dhaif, li'annahu yadullu 'ala 'adami dhabtir rawi. Dikarenakan itu menunjukkan apa? Tidak kuatnya hafalan seorang perawi. Yang berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.